Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Putri, NPM saya 2111111138. Mata kuliah Etika dan Kesehatan, dosen Pak Arifan dari SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan tentang konsep norma. Konsep norma pertama menjelaskan yang dimaksud dengan norma dan memberikan contoh masyarakat. Dan norma adalah tolak ukur atau alat ukur bersalahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai artikel yang berisi rambu-rambu ukuran tertentu, yang di dalamnya tergantung nilai benar atau salah. Norma yang berlaku di masyarakat Indonesia ada 5, yaitu norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan norma. Di samping adanya norma-norma lainnya, pelanggaran norma biasanya mendapatkan sanksi, tetapi bukan berupa hukuman di pengadilan. Sanksi dari agama ditentukan oleh karena itu hukumannya berupa siksaan dari akhirat atau di dunia atas kehendak Tuhan. Sanksi pelanggaran atau penyimpangan norma kesusilaan adalah moral yang biasanya berupa guncingan dari lingkungannya. Penyimpangan norma kesopanan dan norma kebiasaan seperti sopan santun dan etika yang berlaku juga mendapat sanksi moral dari masyarakat, misalnya berupa guncingan atau cemooh. Begitu pula norma biasanya berupa aturan-aturan yang bertentangan dengan masyarakat dan disepakati bersama. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa norma adalah petunjuk hidup bagi warga yang ada dalam masyarakat. Karena norma tersebut mengandung sanksi, siapa saja baik individu maupun kelompok yang melanggar norma dalam hubungan yang berwujud sanksi seperti sanksi agama dari Tuhan dan departemen agama, sanksi akibat pelanggaran susila, kesopanan, maupun sanksi moral dari masyarakat. Pengertian norma menurut para ahli secara umum adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengenai tertentu yang harus dipatuhi masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku, dan berinteraksi antara manusia sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur, dan aman. Pengertian norma lainnya adalah tatanan dan pedoman perilaku yang diciptakan manusia sebagai masyarakat sosial untuk melangsungkan kehidupan bersama-sama suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan suatu petunjuk atau juga patokan perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam suatu masyarakat. Mudahnya, norma adalah sekumpulan aturan informal yang mengatur interaksi manusia. Norma merupakan aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehingga berisi perintah atau larangan. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Sebagai individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku baik hukum maupun sosial. Contoh norma konkret dalam masyarakat ada tidak sembarang hormati orang yang tua, makan dan menerima sesuatu menggunakan tangan, tidak berbicara dan ketika makan, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak berbicara kasar, kotor, dan teriak-teriak. Ucapan salam ketika masuk ke rumah, tidak menggunakan sepatu bersama ke dalam rumah, selalu berkata tolong ketika sesuatu, selalu meminta izin sebelum barang lain, tunduk dan berkomunikasi ketika berjalan di orang lain, santun dalam berkata terhadap semua orang, selalu berterima kasih jika diberi sesuatu, baik pujian, benda maupun pertolongan, minta izin dan berpamitan kepada orang tua sebelum pergi ke warung. Yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh norma. Dalam kehidupan manusia terdapat macam-macam norma, yaitu agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama, norma kesusilaan, kesopanan sebagai norma umum. Selain itu dikenal juga adanya norma khusus seperti aturan sekolah, tata tertib, sejarah, dan lain-lain. Berikut contoh-contoh. Pertama, ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang berupa dan larangan-larangan pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan atau ibadah, tapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauh larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia akan memperoleh siksa. Sikap yang perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan dan menjauhi larangan tersebut disebut takwa. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaan. Sebagai anugerah Tuhan yang kuasa, karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia yang berbudi, maka hati nurani manusia dapat disebut dengan sumber kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Wijaya tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik karena hati kecilnya mengaku baik, atau bersumber dari hati nuraninya lepas dari hubungan. Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hati nuraninya sendiri, sehingga sebagaimana dikemukakan dalam sebuah mutiara hikmah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Inilah bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Contohnya, berlaku jujur dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Tindak pemaksaan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan di belahan dunia manapun pada masa juga. Norma kesusilaan dapat diajarkan dan dibiasakan mulai dari lingkup keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu sistem masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu serta keluarga selalu mengalami perubahan mau itu. Tetapi pada hakikatnya substansi keluarga tidak akan pelanggaran norma itu bersalah dan kesalahan dalam bagi sebelah suatu dan tahun 2017. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan suatu peraturan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman manusia di sekitarnya. Norma kesopanan adalah aturan perilaku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya atau nilai-nilai masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Wijaya tentang moral dengan etika. Yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata sopan santun mendorong berbuat baik sekedar lahiriah saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan. Tidak bersumber. Dengan demikian, norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional, atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan itu tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain. Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam satu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Norma kesopanan merupakan suatu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan golongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman dan tingkah laku manusia di sekitarnya. Contohnya, yang muda harus menghormati yang lebih tua, tidak meludah di lantai atau sembarang tempat, mempersilakan tempat duduk kepada wanita di dalam kereta api atau bus, terutama bagi wanita yang tua, wanita hamil, ataupun wanita yang membawa bayi maupun anak kecil. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan tiga norma yang lain.
Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan terhadap orang-orang tindak melawan diancam. Ancaman hukuman itu adalah berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dan nyata dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah dikemukakan itu tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lain. Sumber hukum dalam arti material dapat berasal dari falsafah, pandangan hidup, ajaran agama, nilai kesusilaan, adat istiadat, budaya, sejarah, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat saja suatu ketentuan norma hukum juga menjadi ketentuan norma yang lain. Contohnya, perbuatan mencuri, merampas nyawa orang lain, maupun tiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana sesuai di dalam pasal-pasal yang berlaku. Yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh kekhususan norma. Ada norma-norma khusus yang berlaku pada situasi khusus. Norma-norma moral berarti tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kegiatan seseorang maka dengan melainkan dari segi manusia. Contoh, berpakaian di kondisi dan situasi yang tepat. Misalnya pada acara adat, tentu kita harus berpakaian rapi dan mengikuti adat tersebut. Berbicara formal dan informal pada situasi yang tepat. Berbicara sesuai situasi yang ada. Dan berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kebutuhan, saya akhiri. Salam.